Shalom, selamat pagi teman-teman terkasih. Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua ya teman-teman ya. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengupload soal ke aplikasi Presto. Kenapa pakai aplikasi Presto teman-teman? Karena ke depan Terang Bangsa sekolah kita akan menggunakan sistem manajemen yang berbasis dengan aplikasi Presto. Jadi kemarin sudah dimulai dari penginputan bahkan sampai pembuatan e-raport menggunakan aplikasi Presto. Kemudian ke depan kita akan juga mengupload soal-soal melalui aplikasi Presto. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Untuk kesempatan pertama, mari kita buka terlebih dahulu browser pada komputer teman-teman masing-masing. Bisa mungkin Google Chrome maupun Mozilla Firefox jika itu kompatibel atau mumpuni untuk membuka aplikasi Presto. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ketikkan di alamat websitenya ini teman-teman. presto.top/sd/terbang1/login. Ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ketikkan ini, kemudian teman-teman bisa tap enter. Maka nanti halamannya akan muncul seperti ini teman-teman. Halaman Presto khusus untuk jenjang SD terbang 1. Bagaimana dengan SD terbang 3? Sama, kita masuknya dari alamat website ini. Oke, selanjutnya setelah itu kita tinggal masukkan ID Presto yang sudah teman-teman sempat dapatkan waktu lalu ya teman-teman, waktu memasukkan nilai maupun membuat e-raport di Presto. Bisa teman-teman masukkan termasuk passwordnya. Kemudian tap sign in. Nah, begitu masuk di sini, untuk membuat atau mengupload soalnya, caranya adalah teman-teman klik yang bagian ini teman-teman, susun evaluasi baru. Yang ini ya teman-teman ya, bukan yang ini tapi yang ini, yang susun evaluasi baru. Kemudian ketikkan, karena kita dalam waktu dekat ini adalah PAS, maka misal teman-teman bisa ketikkan, bisa kita tulis seperti begini, PAS soal. Nah, soalnya terserah teman-teman sesuai bidang ampu teman-teman. Kalau soal PPKN, soal tematik PPKN, nah dalam hal ini karena saya mengajar matematika, maka saya tulis PAS soal matematika kelas, atau tidak perlu ditulis, tidak apa-apa karena nanti di bawahnya sudah ada soal matematika. Lalu teman-teman bisa ketikkan tahun ajarannya. Tahun ajaran ini adalah tahun 2020 spasi 2021. Maaf teman-teman, ini terbalik ya. Soal PAS. Nah, ini yang lebih tepat. Maaf. Kemudian nanti untuk pelajarannya, karena sudah masuk di akun masing-masing teman-teman, maka sudah otomatis terarah di mapelnya masing-masing teman-teman. Tinggal teman-teman klik saja di sini mana soal yang mau teman-teman buat. Misalkan dalam hal ini saya ingin membuat soal PAS matematika kelas 6, maka saya klik di bagian sini. Kemudian tipenya, karena kita akan melaksanakan PAS, maka teman-teman klik pilih ulangan akhir semester. Kemudian metode, nah di sini ada dua pilihan, opsi tampil huruf ABC maupun opsi tanpa huruf ABC. Jadi nanti maksudnya begini teman-teman, kalau yang atas ini opsi tampil huruf ABC, nanti huruf ABCD-nya pilihan di dalam kunci pilihan ganda itu akan dimunculkan. Tapi kalau ini tidak, tapi langsung kunci jawabannya, pilihan kunci jawabannya tanpa huruf ABCD-nya. Nah, misalkan kita pakai
tampilan yang anak-anak pahami pakai huruf A, B, C, D ya. Nah, klik di sini. Kemudian bentuk soal, nah ini dikembalikan ke teman-teman, apakah untuk soal PAS tahun ini modelnya pilihan ganda atau uraian. Kalau pilihan ganda ada beberapa opsi. Ada 2 opsi berarti hanya A, B, 3 opsi berarti pilihan gandanya kuncinya A, B, C, 4 opsi A, B, C, D, 5 opsi A, B, C, D, E. Namun untuk jenjang SD kita biasanya pakainya antara 3 opsi atau 4 opsi. 3 opsi berarti A, B, C, 4 opsi A, B, C, D. Misalkan kita pilih 4 opsi. Kemudian KKN-nya teman-teman bisa ketikkan sesuai kemarin waktu KKM raport dari mid semester. Nah, dalam hal ini matematika misalkan 65. Nah, jumlah pembagian nilai per KD karena tahun ini diputuskan bahwa tidak ada nilai per KD melainkan nilai global, maka ini tetap 1, biarkan saja teman-teman. Biarkan saja. Toh di sini memang banyak tapi kita tetap pilih 1 bagian nilainya. Nah, misalkan teman-teman ingin buat soal separuh pilihan ganda, separuh uraian, berarti nanti setelah teman-teman tadi kan pilih pertama pilihan ganda, kemudian bisa teman-teman klik tambah uraian supaya nanti bisa muncul jenis soal uraian. Namun, jika teman-teman dari awal sudah pilihnya metodenya adalah bentuk soalnya adalah uraian, maka di sini tidak bisa dimunculkan lagi karena memang tidak bisa teman-teman. Karena sudah uraian di awal. Namun kalau ini pilihan ganda masih ada kesempatan bisa ditambahkan uraian. Jika teman-teman menambahkan uraian tinggal teman-teman centang di sini. Klik. Gitu ya. Dan untuk ini tampilkan kunci setelah selesai evaluasi. Menurut saya tidak perlu ditampilkan teman-teman supaya nanti tidak terjadi mengerjakan kedua kalinya anak-anak dengan jawaban yang sudah dimunculkan gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk upload sound ini nanti bisa dilewati dulu atau teman-teman bisa pilih terutama untuk pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang membutuhkan tes listening, misalkan ada tes mendengarkan, teman-teman dari awal sudah bisa pilih. Artinya kalau sudah ada ini di awal, diklik pilih file di awal, maka nanti soal-soal selanjutnya sampai akhir itu patokannya dari file audio yang teman-teman upload di awal. Karena nanti ada juga audio yang akan diupload per soal. Tapi kalau yang di sini artinya di awal soal sampai akhir patokannya dari file audio ini. Jelas ya teman-teman ya. Nah, misalkan dari awal teman-teman pakai file audio ini untuk menjawab semua soal, ya silakan teman-teman klik di sini. Teman-teman bisa pilih filenya, terserah. Tapi kalau teman-teman ingin memberikan audio atau file suaranya per soal nanti ada sendiri teman-teman ya. Nah, kemudian kalau teman-teman bisa klik sini keterangan tambahan. Nah, nih acak soal yang tampil ke siswa ini bisa mungkin munculnya bisa acak soalnya, nomor soalnya. Kalau teman-teman menghendaki silakan tetap centang, tapi kalau tetap urut ya ini dihilangkan. Berarti tetap urut dari nomor 1 sampai 30 atau 25. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk jumlah soal tampil, biarkan saja kosong, artinya kalau kosong ini artinya semua soal ditampilkan. Paham ya teman-teman ya? Kemudian kesempatan mencoba ini memang sudah dikunci dari pihak Presto hanya sekali, jadi tidak bisa dikerjakan berulang-ulang seperti di Google Form ya teman-teman ya. Nah, sekarang lanjut ke jadwal pelaksanaan. Nah, untuk jadwal pelaksanaan, karena tadi saya kelas 6, sudah langsung diarahkan kelas 6 yang saya ajar apa saja. Oh, ada Elisa, Caleb, maka otomatis muncul di sini teman-teman. Tinggal kita setting waktu PAS-nya dan jamnya. Misalkan waktu PAS-nya kita mulai, tinggal teman-teman klik bagian sininya saja, klik-klik ya teman-teman ya. Misalkan PAS yang mulai tanggal
30 November, klik aja 30. Kemudian untuk waktunya dimulai dari jam berapa, misalkan jam 8, teman-teman bisa tahan atau drag kursor ini ke angka 8. Kemudian teman-teman tap done. Kemudian selanjutnya ini juga sama. Waktu selesainya berarti di hari yang sama, tanggal 30, cuman selesainya saya beri misalkan sampai jam 10 misalkan. Nah, dan durasinya sudah pasti ya, kalau sudah otomatis. Coba misalkan nih dibuat jam 9. Oh, ini belum, berarti ini diubah secara manual, teman-teman. Durasinya kalau misalkan semuanya diubah manual karena ini tidak bisa otomatis ngikuti dari sini, teman-teman. Misalkan jam 8 sampai jam 9 berarti kan 1 jam, berarti klik saja diarahkan ke 1 jam. Set. Gitu ya, teman-teman. Dan lakukan hal sama untuk jenjang yang sama kelas 6-nya misalkan ya. Misalkan sama ganti bulannya, teman-teman bisa, kalau misalkan ganti bulan, teman-teman bisa klik bagian sini. Nah, ini sudah masuk bulan baru. Misalkan tanggal 1, waktunya sama, saya buat jam 8. Selesai juga tanggal 1, saya buat jadi jam 9. Durasinya diubah manual. Dan ini saya buat tanggal 2 misalkan. Misalkan saja. Kemudian ini juga saya buat tanggal 2, selesai jam 9 pagi. Ini juga saya buat waktunya, durasinya hanya 1 jam, jadi manual ya. Udah semua terisi. Kemudian teman-teman tinggal tap bagian simpan ini, klik. Nah, nanti langsung diarahkan ke sini. Lalu bagaimana untuk mengerjakannya? Nah, setelah itu tinggal ini nih, ini data yang sudah kita isikan sesuai ya. Oke, tinggal diarahkan. Karena tadi saya tidak pakai tambahan uraian, maka otomatis ini akan muncul tidak. Tapi kalau misalnya tadi saya centang yang bagian tambah uraian, maka muncul ya. Oke, sekarang keterangan tambahan kita klik ada apa ini. Nah, seperti yang tadi ya. Oke, sekarang lanjut ke membuat soalnya. Ternyata soal yang sudah kita buat nanti tuh kalau sudah semua bisa kita download, teman-teman. Nah, langsung di scroll ke bagian bawah sampai ada tulisan soal bagian ke 1. Bagaimana caranya? Teman-teman klik yang ini. Tambah tulis soal bagian ke 1. Klik. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau teman-teman mau upload suara tapi per soal. Jadi nanti teman-teman seperti yang lakukan tadi, tambah soal nomor 1, nah baru teman-teman masukkan audionya di sini. Misalkan soal nomor 1 nanti file suaranya beda dengan soal nomor 2 lah. Nanti tinggal teman-teman klik di sini. Pilih A, kemudian teman-teman pilih yang mana. Kemudian di open. Ya, teman-teman ya. Dan ini tidak perlu kita tulis, sudah otomatis. Kemudian juga sudah soalnya. Nah, sekarang kita tinggal ketikkan soalnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam mengetik soal, terutama lampirannya. Jika itu hanya soal biasa, tinggal teman-teman ketik secara langsung. Misalkan, siapakah? Nah, ini sudah ada format seperti Microsoft Word ya, teman-teman ya. Ada bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan. Ini pengaturan tata letak soal, apakah rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri. Ini misalkan ada butir-butir dalam soalnya, bisa teman-teman tambahkan, baik ini maupun butir-butir dalam bentuk soal, dalam bentuk angka, maaf. Nah, kemudian ini tidak perlu kita pakai. Nah, yang nanti kemungkinan kan kalau dalam soal kan ada tambahan gambar. Nah, kalau tambahan gambar, teman-teman klik bagian ini.
insert atau edit image-nya, ada gambar gunungnya ini ya. Sementara kalau teman-teman mau menambahkan video, maka teman-teman pilih yang gambar roll film ini, roll film Polaroid ini ya. Nah, insert atau edit media ini. Cuman masalahnya kalau itu video, maka videonya itu tidak bisa diambil dari komputer teman-teman sendiri. Saya ulangi, video itu tidak bisa diambil dari komputer teman-teman sendiri. Video itu hanya bisa diambil dari YouTube atau sumber-sumber website lainnya. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki video, ada lebih baik jika video teman-teman upload dulu di YouTube channel teman-teman masing-masing. Seperti ini contohnya, saya sudah upload video pembelajaran untuk soal gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, sebentar. Nanti kita kembali ke sini lagi, saya kembali lagi ke yang tadi. Misalkan saya mau buat soal tentukan hasil dari, misalkan ini soal matematika dan pastinya membutuhkan equation atau persamaan. Misalkan tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/5. Nah, masalahnya kan kita bingung itu di mana tuh. Nanti teman-teman tinggal klik yang di sini. Nah, insert equation ini untuk yang pelajaran matematika atau yang membutuhkan perhitungan. Teman-teman tap di sini, klik, nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, semisal tadi 1/3, teman-teman bisa arahkan ke bagian pecahan, fraction di bagian sini, teman-teman. Tinggal teman-teman klik yang ini, fraction. Ini untuk yang pecahan biasa, ini untuk yang pecahan campuran, teman-teman. Sementara kalau desimal saya pikir lebih baik tinggal ketik manual aja, karena kan tombol koma di keyboard teman-teman masing-masing teman-teman sudah ada. Nah, seperti itu untuk yang pecahan biasa ini, pecahan campuran ini. Ya, teman-teman. Palingan kalau di SD membahas tentang itu ya. Misalkan klik di sini. Nah, kemudian tadi saya 1/3, teman-teman klikkan atau isikan angka 1 di sini. 1, 3-nya di sebelah sini. 3. Maka nanti otomatis muncul seperti ini. Misalkan 1/3 ditambah 2/5, maka nanti untuk teman-teman berikan tanda tambahnya di luar kurung ya, kasih tanda tambah, bisa teman-teman klik dari keyboard teman-teman, plus, misalkan fraction lagi, teman-teman bisa klik ini lagi. Ini ya tadi pecahan biasa, ini pecahan campuran, misalkan pecahan biasa lagi, atau pecahan campuran lah ya, ini klik sini, kemudian maaf, kalau pecahan campuran saya rasa tidak perlu pakai ini, saya ulang aja. Misalkan 1/3 tambah 2, 1/2, tinggal teman-teman klik 2-nya, kemudian baru masukkan fraction. 1, 2. Nah, munculnya seperti ini teman-teman. 1/3 tambah 2, 1/2. Jadi 2-nya tulis dulu biasa, baru nanti teman-teman pilih ini, klik, kemudian masukkan 1/2. Begitu untuk teman-teman guru matematika. Semoga membantu. Setelah itu tinggal di OK, klik. Maka nanti muncul memang tampilannya tidak seperti yang kita harapkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin mengecek, teman-teman bisa lihat di sini. Di gambar mata ini, kalau di Google Form juga ada kan gambar mata ini. Klik. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tentukan hasil dari sana. Memang tidak beraturan, tapi paling tidak soalnya muncul lah. Begitulah ya teman-teman ya. Terus seperti itu teman-teman untuk yang matematika. Lantas bagaimana jika saya ingin menambahkan gambar? Misalkan ini biarin aja di sini, saya enter. Misalkan saya mau tambahkan gambar. Kalau gambar kan bisa kita ambil dari file komputer kita, maka klik bagian ini, klik.
Nah, klik yang bagian general. Nah, ini ada dua nih, source-nya artinya sumbernya gambar itu dari mana? Dari internet kah? Atau dari file komputer kita? Semisal itu dari internet, maka agak susah teman-teman. Lebih baik gambar internet itu teman-teman simpan di komputer dulu, baru nanti diambil dari file komputer teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari website susah karena nanti kita harus mengetikkan alamat websitenya di sini dan belum tentu nanti ketika kita oke nanti yang muncul gambarnya. Malah bisa jadi yang muncul halaman websitenya, malah bingung kan. Nah, jadi mending disimpan di komputer teman-teman. Nah, setelah itu tinggal teman-teman klik bagian source ini, klik yang bagian ini teman-teman. Nah, ini ada folder, ada loopnya. Kita diarahkan ke file komputer kita. Misalkan saya ambil aja. Nah, tadi sini. Nah, seperti saya ambil ini gambarnya ya teman-teman. Saya open, klik. Nah, langsung muncul di sini otomatis, tinggal oke, klik. Nah, sudah muncul gambarnya teman-teman. Mau dilihat bisa, klik ini lagi hasilnya, klik. Nah, munculnya seperti ini teman-teman. Ya, close lagi. Kalau teman-teman nggak serap, ya sudah tinggal di klik, kemudian di backspace di keyboard teman-teman masing-masing atau del gitu ya. Nah, delete. Nah, sekarang kalau itu berupa video, nah seperti yang saya bilang, teman-teman harus upload di YouTube channel teman-teman masing sendiri, atau semisal teman-teman mau ambil pure dari YouTube, tinggal teman-teman buka YouTube aja, tinggal teman-teman pilih videonya apa, kemudian ambil linknya, kemudian teman-teman bisa. Nah, nanti caranya begini, teman-teman bisa klik di sini dulu, roll film ini. Teman-teman bisa, nah di source ini kan tidak bisa nih kita klik ini teman-teman, tidak bisa. Nah, karena itu teman-teman bisa, caranya adalah teman-teman misalnya contoh tadi saya punya video pembelajaran di sini. Nah, teman-teman bisa ambil linknya, dapatkan link yang bisa dibagikan. Atau misalkan biasanya teman-teman misalkan bingung gitu ya, teman-teman bisa buka dulu dong videonya, nah nanti linknya biasanya di sini. Nah, ini teman-teman, ini nah teman-teman blok sini, kemudian Ctrl C, klik di keyboard teman-teman masing-masing, kemudian masuk ke yang tadi, ke presto tadi, di source-nya ini tinggal Ctrl V atau paste. Nah, sini ya oke. Nah, nanti kalau teman-teman edit soalnya teman-teman bisa lihat videonya, tapi kalau teman-teman lihat dari sini previewnya tidak akan muncul teman-teman. Tidak akan muncul teman-teman. Jadi teman-teman, terus kalau mau saya hilangkan tinggal backspace atau delete, backspace saja. Kita akan lanjutkan tadi setelah kita membuat soal. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat opsi jawabannya, pilihan jawabannya. Namun sebelumnya kita tentukan dulu kuncinya yang benar. Misalkan dalam hal ini saya buat kunci yang benar opsi D. Maka saya klik bagian opsi tadi yang tulisannya A ini.
menjadi D ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya pilihannya ini saya klik di sini, misalkan yang A, berarti kan yang A ini kan yang salah ya teman-teman. Oh, 1/5. Yang B, C, dan D sudah, cuma yang D sudah pasti jawaban yang benar ya teman-teman. Kalau sudah tinggal klik tulis soal berikutnya. Nah, misalkan di soal berikutnya saya ingin menambahkan file suara, maka saya tinggal klik bagian pilih file ini dan pilih lagunya, misalkan Allah Peduli. Klik geser ke bawah, soal nomor 2. Nah, apakah peduli? Ya, baik. Sudah, misalkan saya akhiri misalkan sudah semua soal, maka saya tinggal klik yang akhiri menulis soal. Jika semua soal sudah saya buat, cuma kalau masih ada soal yang ingin saya buat, tinggal saya kliknya yang tulis soal berikutnya. Nah, sekarang tinggal kita simulasikan dulu sebelum kita aplikasikan ke anak-anak. Klik simulasi. Kita lihat pertanyaan pertama. Nah, di nomor 2 ini kok file lagunya tidak muncul. Jangan langsung panik teman-teman. Caranya adalah teman-teman bisa mundur, klik mundur atau back pada browser Google atau Mozilla teman-teman masing-masing. Nah, kita scroll ke bawah, geser ke bawah sampai ketemu soal nomor 2. Nomor 1 udah ketemu nih ya. Ternyata nomor 2 tadi sudah kita masukkan, ternyata di sini kok belum keluar. Berarti kita klik edit, kemudian masukkan filenya lagi, pilih file, dan setelah itu geser ke bawah, scroll ke bawah, kemudian akhiri menulis soal. Kemudian mari kita coba simulasikan lagi. Klik. Sekarang coba kita lihat nomor 2. Nah, sudah muncul. Jadi kita tidak perlu panik dulu teman-teman. Seperti tadi saya caranya. Sudah muncul suaranya teman-teman untuk soal nomor 2. Soal untuk nomor 3. Nah, kalau sudah tertulis di dokumen enak teman-teman. Teman-teman klik bagian soal ini di blok, kemudian tinggal Ctrl C, kemudian masuk ke soal Ctrl V. Nah, tinggal dihilangkan nomor satunya. Nah, kalau teman-teman mau nambahin gambar, tinggal teman-teman ambil gambar yang tadi itu. Tidak bisa ya dari download ini, kita klik bagian sini, kemudian kita copy, kemudian pindahkan ke sini. Tidak bisa teman-teman. Teman-teman harus ambil secara manual dari yang tadi saya sampaikan. Dari sini teman-teman. Klik. Nah, source-nya di mana? File tersebut gambar ular kobra itu. Open. Nanti muncul di situ, terus tinggal diklik oke. Nah, kalau teman-teman nanti mau lihat, bisa lihat di bagian mata ini. Kalau pengen lihat hasil pekerjaan sementaranya, nanti di sini harusnya keluar gambar ularnya. Itu teman-teman. Oke. Tinggal teman-teman juga isi seperti tadi caranya. Kemudian akhiri menulis soal atau ya. Nah, biasanya kalau ada kesalahan tuh di browser akan muncul merah-merah seperti ini. Berarti memang harus kita isi.
dia tidak mau lanjut. Misalkan tetap kunci A, yang jadi kunci adalah, yang jadi jawaban pada kunci A, maka pertanyaannya tadi, gunakan misalkan lidah, berikutnya hidung. Tapi tidak perlu di back teman-teman, karena Presto secara otomatis kalau ada soal yang belum lengkap, baik kunci maupun soalnya, ketika kita mengakhiri atau tulis soal selanjutnya tidak akan maju, kita harus menyelesaikan dulu. Jadi nggak perlu di back ya teman-teman, tidak perlu dikembalikan ke awal. Mulut, taring. Nah, coba kita akhiri menulis soal. Nah, hijau gini berarti artinya sudah tersimpan. Misalkan dalam soal nanti ada soal yang dirasa teman-teman kurang sreg, maka nanti teman-teman bisa scroll ke bawah, tinggal di delete saja. Misalkan nomor 1 kurang sreg nih, delete saja, klik delete. Apakah Anda yakin menghapus soal ini? Geser ke bawah, hapus, klik. Maka soal nomor 1 otomatis sudah hilang. Lanjut ke soal nomor 2 langsung. Begitu juga kalau misalnya nomor 2, saya pengennya kunci jawabannya yang A saja, maka tinggal teman-teman klik bagian edit ini, klik. Nah, dan teman-teman bisa edit entah soalnya, entah file suaranya, entah kunci jawabannya, opsinya. Nah, silakan teman-teman bisa edit. Itu teman-teman untuk penjelasan upload soal ke aplikasi Presto. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dicoba oleh teman-teman. Baiklah, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.